Hai teman-teman, selamat datang di video kita kali ini. Kalian tahu nggak, pendidikan itu penting banget loh untuk membangun bangsa. Tanpa pendidikan, kita nggak bisa maju dan berkembang. Nah, di Tanah Sunda dulu ada sistem pendidikan yang unik, khususnya buat para bangsawan. Sistem ini sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Namanya Sakola Menak, artinya sekolah untuk bangsawan. Sekolah ini didirikan khusus untuk mendidik anak-anak bangsawan. Sakola Menak ini muncul saat zaman lagi berubah-ubah di masa penjajahan Belanda. Waktu itu, kebutuhan orang-orang pribumi yang pintar dan berpendidikan makin banyak. Pendidikan menjadi alat penting untuk menghadapi tantangan zaman. Nah, Sakola Menak ini punya peran penting banget dalam membentuk pribadi-pribadian dan kecerdasan para bangsawan Sunda. Mereka diajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Di sekolah ini, mereka disiapkan untuk jadi pemimpin hebat dan berwawasan luas di masa depan. Mereka belajar tentang kepemimpinan, budaya, dan nilai-nilai luhur. Keberadaan Sakola Menak jadi tanda penting dalam sejarah pendidikan di Tanah Sunda loh. Sekolah ini menjadi simbol perubahan dan kemajuan. Sekolah ini nggak cuma ngasih kesempatan belajar buat kaum bangsawan aja, tapi juga bawa perubahan baru yang modern dalam sistem pendidikan tradisional. Dengan adanya Sakola Menak, pendidikan di Tanah Sunda mengalami transformasi besar. Tahun 1928 jadi tahun yang penting banget dalam sejarah Sakola Menak. Di tahun ini, Hoofdenschool, sekolah khusus untuk anak-anak bangsawan, didirikan di Bandung. Pendirian sekolah ini adalah bagian dari rencana pemerintah Belanda untuk mempersiapkan orang-orang pribumi yang bisa bantu mereka memerintah. Bandung dipilih jadi tempat Hoofdenschool karena kota ini adalah pusat pemerintahan Priangan. Jadi, diharapkan Hoofdenschool bisa menarik minat para bangsawan dari seluruh Tanah Sunda untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Hoofdenschool ini adalah sekolah berasrama yang dirancang khusus untuk mendidik anak-anak bangsawan agar punya pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk jadi pemimpin di masa depan. Kurikulum Hoofdenschool di awal-awal berfokus pada beberapa pelajaran utama. Bahasa Belanda jadi pelajaran wajib yang harus bisa semua siswa. Bisa bahasa Belanda dianggap penting untuk bisa dapat informasi dan pengetahuan dari dunia barat. Selain bahasa Belanda, siswa juga diajarin ilmu pengetahuan umum seperti matematika, sejarah, dan geografi. Pelajaran ini diberikan biar siswa punya pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk memahami dunia. Menariknya, di tahun pertama, siswa Hoofdenschool wajib sekolah di Eropa. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat proses adaptasi siswa terhadap budaya dan sistem pendidikan barat. Melalui interaksi langsung dengan siswa Eropa, diharapkan siswa Hoofdenschool bisa menyerap nilai-nilai dan etika barat. Awalnya, Hoofdenschool itu bayar. Jadi cuma anak-anak bangsawan dari keluarga kaya aja yang mampu sekolah di sini. Tapi kebijakan ini diubah pada tahun 1886. Pemerintah Belanda sadar kalau sistem pembayaran uang sekolah bikin anak-anak bangsawan dari keluarga kurang mampu nggak bisa sekolah. Makanya diputuskan mulai tahun 1886, Hoofdenschool digratiskan untuk semua siswa tanpa terkecuali. Kebijakan ini adalah langkah maju yang penting banget dalam sejarah Sakola Menak. Karena nggak ada lagi hambatan biaya, makin banyak anak-anak bangsawan dari berbagai latar belakang ekonomi yang bisa sekolah di Hoofdenschool. Data dari tahun 1880 sampai 1870 nunjukin hal menarik tentang profil siswa Hoofdenschool. Sekolah ini menjadi saksi bisu dari berbagai perubahan sosial dan pendidikan yang terjadi pada masa itu. Pada periode ini tercatat bahwa mayoritas siswa berasal dari keluarga bupati dan kaum priai. Mereka adalah golongan elit yang memiliki pengaruh besar dalam struktur sosial masyarakat. Ini nunjukin bahwa Hoofdenschool memang ditujukan untuk mendidik anak-anak dari keluarga bangsawan yang punya pengaruh besar di masyarakat. Pendidikan di sekolah ini dianggap sebagai simbol status dan prestise. Jumlah siswa Hoofdenschool terus meningkat setiap tahun. Ini menunjukkan bahwa sekolah ini semakin diminati oleh masyarakat. Tahun 1890, cuma ada 25 siswa yang terdaftar di sekolah ini. Mereka adalah pionir dalam pendidikan modern di daerah tersebut. Tapi, jumlah ini meningkat jadi 44 siswa pada tahun 1887. Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang diberikan.
Peningkatan jumlah siswa ini nunjukin bahwa Houghton School makin diminati oleh masyarakat Tatar Sunda. Sekolah ini menjadi pusat pendidikan yang penting di wilayah tersebut. Hal ini juga nunjukin bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan modern makin meningkat di kalangan kaum bangsawan. Mereka mulai melihat pendidikan sebagai kunci untuk kemajuan dan kesejahteraan. Meskipun didirikan oleh pemerintah Belanda, Houghton School juga melibatkan guru-guru pribumi dalam proses belajar mengajar. Kehadiran mereka memberikan warna tersendiri dalam dinamika pendidikan di Houghton School. Para guru pribumi ini nggak cuma berperan sebagai pengajar, tapi juga sebagai mentor bagi para siswa. Mereka nggak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi juga menanamkan nilai-nilai luhur budaya Sunda kepada para siswa. Dedikasi dan kontribusi para guru pribumi ini patut diapresiasi. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang telah berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa di masa penjajahan. Berkat jasa mereka, Houghton School berhasil mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkarakter. Tahun 1992 jadi tahun yang penuh perubahan bagi Houghton School. Di tahun ini, sekolah ini mengalami perubahan besar-besaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses bagi masyarakat. Salah satu perubahan penting yang terjadi adalah dibukanya kelas untuk anak-anak dari keluarga terpandang, nggak cuma terbatas pada keluarga bangsawan. Kebijakan ini nunjukin bahwa pemerintah Belanda mulai menyadari pentingnya pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Reorganisasi tahun 1992 juga membawa perubahan signifikan dalam kurikulum Houghton School. Mata pelajaran baru, seperti ilmu pengetahuan alam dan keterampilan praktis, mulai diajarkan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Tujuan utama pendirian Houghton School adalah untuk melahirkan orang-orang pribumi yang cakap dan berkualitas yang bisa bantu pemerintah Belanda dalam menjalankan pemerintahan. Lulusan Houghton School diharapkan bisa mengisi posisi-posisi strategis di berbagai instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan ini, Houghton School dibentuk dengan sistem pendidikan yang ketat dan terstruktur. Siswa dididik untuk memiliki integritas, etos kerja yang tinggi, dan kemampuan berpikir kritis yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin. Houghton School berhasil mencetak banyak lulusan yang sukses berkarir di pemerintahan kolonial Belanda. Mereka menduduki berbagai posisi penting, seperti Wedana, asisten residen, dan jabatan strategis lainnya. Keberadaan Sekolah Menak, khususnya Houghton School di Bandung, memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan pendidikan dan tatanan sosial di Tatar Sunda. Sekolah ini tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga pusat perubahan sosial. Sekolah Menak telah berhasil mendobrak kebiasaan lama dan membuka jalan bagi modernisasi pendidikan. Melalui Sekolah Menak, anak-anak pribumi, khususnya dari kalangan bangsawan, mendapatkan kesempatan untuk merasakan pendidikan modern yang sebelumnya nggak bisa mereka dapatkan. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai baru yang mendorong kemajuan. Hal ini mendorong terjadinya perubahan status sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Tatar Sunda. Banyak lulusan Sekolah Menak yang kemudian menjadi pemimpin dan tokoh penting dalam masyarakat. Sekolah Menak juga berperan penting dalam proses penyebaran ide-ide pembaruan di kalangan masyarakat Sunda. Lulusan Sekolah Menak yang umumnya berasal dari keluarga berpengaruh menjadi agen perubahan yang memperkenalkan gagasan-gagasan baru di bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Mereka membawa perubahan yang signifikan dan membantu membentuk masa depan Tatar Sunda. Dengan demikian, Sekolah Menak tidak hanya berkontribusi pada pendidikan, tetapi juga pada transformasi sosial dan budaya di wilayah tersebut. Sejarah Sekolah Menak merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam upaya mencapai kemajuan melalui pendidikan. Meskipun lahir di era penjajahan, Sekolah Menak telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi kemajuan pendidikan di Tatar Sunda. Sekolah Menak telah menjadi pelopor modernisasi pendidikan di Tatar Sunda. Lembaga pendidikan ini telah berhasil mendobrak kebiasaan lama dan membuka jalan bagi lahirnya sistem pendidikan modern yang lebih terbuka.
Meskipun pada akhirnya Sekolah Menak harus ditutup, seiring dengan berakhirnya era penjajahan, semangat dan nilai-nilai luhur yang ditanamkan di lembaga pendidikan ini tetap hidup dan menginspirasi generasi penerus bangsa hingga saat ini.